Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UTG Ibu Pelajar ingin mewawancarai, ingin menanyakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut Ibu sebagai guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Ibu? Ya. Baik, terima kasih Mas Mahfud ya. Pengalaman saya ketika guru penggerak ya, pembelajaran diferensiasi menurut saya itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan karakteristik murid. Ya, di situ nanti murid ya ketika pembelajaran murid itu dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu ada 3 kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Pertama, kesiapan belajar, kemudian yang kedua minat, dan yang ketiga adalah gaya belajarnya murid. Kemudian untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersendiri, apakah hal-hal apa yang dilakukan oleh Ibu seperti asesmennya bagaimana, terus kesiapannya bagaimana? Ya, baik. Memang sebelum kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu karakteristik murid kita. Yang pertama, kita melakukan asesmen awal dulu ya. Itu yang pernah saya lakukan, saya melakukan pemetaan gaya belajar murid dulu ya. Entah pemetaan gaya belajar murid, terus kemudian dalam pemetaan itu saya menyebarkan angket gaya belajar murid dalam belajarnya. Kemudian di situ saya juga melakukan itu pemetaan minat siswa, gaya belajar minat siswa dan kesiapan belajar siswa. Jadi di awal pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi itu saya melakukan pemetaan dulu terhadap kesiapan belajar, kemudian minat siswa, kemudian gaya belajar siswa. Nah, dari hasil pemetaan itu kita tentukan, misalkan dari minat siswa, siapa siswa yang berminat tentang olahraga. Saat itu di kelas saya memang karakteristiknya macam-macam. Siswa itu ketika diajar konsentrasinya untuk belajar itu berbeda dengan yang lain. Kadang ada yang aktivitas fisik, terus kemudian ada yang suka rame ganggu yang lain. Jadi karena ada karakteristik tersebut, akhirnya saya memetakan kebutuhan belajarnya anak-anak. Dari yang itu tadi ya, berdasarkan minat, saya petakan siapa yang suka olahraga, siapa yang suka kesenian, kemudian siapa yang suka religius atau keagamaan, dan siapa yang suka pembelajaran sains. Saat itu saya petakan jadi 4 itu, karena dari hasil kan saya lakukan tanya jawab, itu ada 4 pemetaan itu untuk berdasarkan minat. Nah kemudian dari hasil itu saya gunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya di bidang konten. Jadi sumber belajarnya saya buat saat itu teks informasi ya Mas ya, membahas tentang teks informasi. Jadi saya buat diferensi konten, sumber belajarnya itu ada teks tentang religius, teks tentang sains, teks tentang kesenian dan olahraga. Jadi ada 4 kelompok berdasarkan dengan minat itu. Nah kemudian kalau dari gaya belajar itu kan kita masuknya nanti ke proses pembelajarannya. Diferensiasi proses itu memang saya beri kebebasan mengerjakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang visual itu cenderung dituangkan dalam bentuk gambar. Kemudian yang anak-anak suka auditory itu kemarin saya petak hasil dari produknya, kan prosesnya beda, terus kemudian hasil dari produknya itu berupa rekaman dari aktivitas siswa itu. Terus kemudian yang kinestetik, kemarin saya buat bermain peran. Nah kan kemarin itu ketika pembelajaran diferensiasi saya memang nggak sendiri, saya minta bantuan mahasiswa saat itu mendampingi saya ketika proses pembelajaran. Nah dari pemetaan itu dilakukan pembelajaran diferensiasi, diferensi di konten, proses dan produknya. Dampak setelah melakukan pembelajaran diferensiasi. Dampak dari setelah melakukan pembelajaran diferensi, yang pertama itu kan permasalahan di aktivitas siswa. Ternyata dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu, siswa itu langsung fokus masing-masing, Mbak. Jadi yang awalnya itu misalkan kita diskusi kelompok, biasanya kan kita pakai model pembelajaran ini diskusi kelompok, kan masih ada yang ramai. Kalau ini sama sekali tidak ada yang ramai. Jadi fokus sesuai dengan
minatnya mereka masing-masing. Ini saya sendiri yang ternyata hasilnya seperti ini. Atas semua aktif belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan minatnya masing-masing, sampai selesai. Jadi durasi pembelajaran pada kegiatan inti itu ya agak lama prosesnya ya, karena harus belajar dengan sumber belajarnya mereka masing-masing, kemudian prosesnya belajar, kemudian harus menghasilkan produknya, itu semua fokus di situ mengerjakan. Berarti apa itu bisa dilakukan setiap hari? Kalau dilakukan setiap hari ya memang bagus ya Mbak, sebaiknya dilakukan setiap hari. Cuma sekarang kalau dilakukan setiap hari kita kan butuh persiapan. Satu dari kontennya saja kita harus menyiapkan sumber belajar beberapa sesuai dengan minat siswa, itu yang agak lama gitu. Jadi menyiapkan, mencari teks yang berbau seni, teks yang berbau olahraga, kemudian teks yang tentang religius, itu kan kita persiapannya kan tidak mudah gitu loh. Jadi kalau dilakukan setiap hari memang maunya seperti itu, cuma keterbatasan waktu karena butuh persiapan banget. Itu aja dengan perangkat LKPD itu saya print, belum pemetaannya siswa ya, belum tes awalnya itu kognitif dan non kognitif, itu saya print itu sekitar 50 lembar lebih ya. Kalau itu kita menyiapkan setiap hari sebagai guru SD dengan dengan kita harus mengajar dalam 1 minggu 30 jam itu iya, rasanya tidak mungkin dilakukan setiap hari. Mungkin dalam 1 minggu 2 kali masih bisa dilakukan, 2 kali pembelajaran diferensiasi. Terus untuk itu tadi kan dipetakan berdasarkan kontennya ya Bu, produknya itu untuk asesmennya itu penilaiannya gimana? Penilaiannya ya kita membuat rubrik sendiri-sendiri. Misalkan yang visual rubriknya bagaimana, yang auditory rubriknya sendiri, kinestetik juga sendiri. Jadi kelemahannya kita memang harus benar-benar siap. Artinya membuat rubriknya sendiri-sendiri, terus kemudian sumber belajarnya itu harus mencari sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa kan, ibaratnya seperti itu. Itu yang kita memang perlu kerja keras. Tetapi dampaknya untuk murid memang bagus dan itu memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Kebutuhan belajar murid terpenuhi, karakteristik siswa juga muncul. Artinya ketika pembelajaran ini yang saya rasakan, ketika pembelajaran itu anak-anak benar fokus untuk belajar, kemudian melakukan aktivitas belajar juga kan ya. Terus di sini hasil belajarnya juga sesuai dengan apa yang mau kita capai, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk tadi dengan rancang itu tadi untuk kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Apakah pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6? Sebenarnya cocok. Kan pembelajaran diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid ya. Cocok sebenarnya. Cuma karena saya mengajar di kelas 6, saya terapkan di kelas 6. Untuk kelas 11 saya memang belum menerapkan. Jadi di sini semuanya sudah kurmer. Yang kurmer itu kelas 2 1, 2, 4, 5 kan sekarang masih itu. Untuk tahun depan kan kelas 1 dan kelas 3 dan 6 untuk tahun depan. Iya. Mengenai guru penggerak sendiri. Guru penggerak sendiri itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu apa ada keterkaitan atau di dalam guru penggerak itu ada penekanan bahwa guru itu harus itu mungkin bisa menjadi gambaran untuk kami. Kaitannya dengan guru penggerak, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada pembelajaran diferensiasi. Jadi memang kita diajarkan arah ke situ. Di setiap modul itu kan ada yang membahas tentang pembelajaran diferensiasi, karena di situ pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus kemudian tujuan pembelajaran sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara kan memerdekakan murid.
dengan pembelajaran diferensiasi kan murid merdeka sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya, sehingga siswa benar-benar berasa merdeka belajar. Arahnya kan ke situ. Iya, ada materi tentang pembelajaran diferensiasi. Itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu dari kami itu mengenai beberapa pertanyaan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih.